Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat untuk tata laksana persalinan sungsang ya. Seperti kita tahu, sungsang itu ada beberapa tipe, ada bokong murni, ada bokong kaki tak sempurna dan sempurna. Nanti kita akan mencoba melihat ya, baik dari teknik brah, kemudian ekstraksi kaki, manual aid dari Muller, klasik dan Mauricio. Ditambah satu lagi nanti ada love set ya. Nanti ada 5 keterampilan berarti yang kita pelajari ya. Kita ulang lagi, tadi ada brah, ada ekstraksi kaki, kemudian ada Muller, klasik, Mauricio, love set ya. Kita akan pelajari itu ya. Nah, kalau kita mendapatkan pasien dengan persalinan sungsang, yang pertama kita lakukan adalah kita memperkenalkan diri ya, menyapa pasien. Assalamualaikum Ibu, saya Bidan Wahyu. Insya Allah hari ini saya akan membantu Ibu untuk melahirkan bayi Ibu. Ibu mohon izin bayi Ibu dalam posisi sungsang, bokong ada di bawah. Nanti mohon kooperatifnya, mohon kerjasamanya untuk pengaturan posisi badan ya. Oke, kemudian setelah itu kita mengatur posisi Ibu ya. Posisi Ibu kita atur, bokongnya harus di tepi tempat tidur ya, di tepi tempat tidur, kemudian kakinya dibuka dalam posisi dorsal recumbens. Setelah mengatur posisi Ibu, kita melakukan cuci tangan 7 langkah ya. Cuci tangan menggunakan sabun ya, makanya kita ingat ya, dihidupkan kerannya, dibasahi tangan dengan sabun, kemudian kita lakukan gerakan pertama, 1, 2, keluarkan ya kotorannya ya, 3, 4, 5, lihat di gerakan jempolnya ya, kemudian 6, karena ini persalinan maka cuci tangannya sampai langkah ke-7, kita menyabuni sampai lengan ya, kita keringkan. Setelah kita keringkan, kemudian kita memakai handscoon panjang, kanan dan kiri lebih baik ya. Memakai handscoon panjang boleh menggunakan kolintang ya, atau boleh mengambil langsung, tapi harus hati-hati agar tidak terjadi ketidaksterilan dari handscoon yang kita pakai ya. Kita akan mengambil handscoon dari yang lapisan ini ya, dari lapisan dalam ya. Silahkan nanti memakai handscoonnya boleh kiri dulu atau kanan dulu ya. Kalau saya lebih mudah kanan dulu karena nanti tangan kanan bisa membantu untuk memposisikan handscoon di tangan kiri ya. Kemudian kalau melipat handscoon tidak perlu terlalu panjang, cukup seperti ini aja ya, 1, kemudian 2 ya, sehingga kita akan mudah untuk memakainya. Masukkan dulu seluruh jari ke dalam handscoon ya. Hati-hati kalau ada yang nggak pas, tetap memegangnya dari dalam handscoon. Oke. Tarik ke belakang. Kemudian kita memakai handscoon yang kiri ya. Kalau sudah memakai handscoon, hati-hati juga jangan sampai tangan yang sudah memakai handscoon bersentuhan dengan tangan yang belum memakai handscoon ya. Pasangkan. Paskan dulu jari-jarinya. Memakai handscoon selalu jari-jari dulu dipaskan. Setelah jari-jari pas, baru kita akan tarik handscoonnya ke belakang. Kemudian ya, untuk persalinan preskur ini kita akan lihat dulu apakah dia merupakan bokong murni, bokong kaki sempurna atau bokong kaki tak sempurna. Nanti kita akan melakukan vaginal touche ya. Ini kita buka dulu kurvanya, kemudian kita melakukan VT ya. Kita cari POD-nya ya. Buka labianya, lakukan prosedur VT, kita mencari POD ya. Kelihatan Mbak Kansa? Presentasi bokong akan teraba sakrum ya. Sakrum kemudian kedua bokong ya. Kita memutari vagina untuk mencari apakah selain ada sakrum dan bokong ini atau adakah bagian-bagian yang lain ya. Kalau seperti ini maka yang teraba hanya bokong dan sakrum, tidak ada bagian lain yang di bawah, berarti ini bokong murni ya. Tapi manakala kita juga meraba ada kaki, maka kita katakan ini bokong kaki. Pada presentasi ini ya hanya teraba satu kaki yang turun bersama bokong, sehingga dikatakan bokong kaki tak sempurna ya. Namun jika ada 2 kaki yang teraba seperti ini namanya bokong kaki sempurna ya. Oke. Persalinan si bokong ini wajib dilakukan episiotomi. Episiotominya menggunakan teknik pengguntingan ke arah mediolatralis ya. Caranya episiotomi ya, seperti biasa tekniknya, tapi kita akan lihat teknik pengguntingannya ya. Kita masukkan dulu jarinya ke dalam seperti ini ya, ke dalam vulva seperti ini ya, batasi ya, kemudian kita lakukan penguntingan ya. Mediolatralis ya, artinya
artinya mediolaterales berarti pangkal gunting menghadap lurus ke anus medial ya, pangkalnya medial, kemudian kita miringkan 30-45 derajat baru kita gunting, sehingga mediolaterales berarti pangkalnya medial, arah mengguntingannya yang lateral. Kita gunting ya sepanjang ya 2-3 cm ya, kita gunting. Oke. Nah, kemudian kita cek menggunakan kasa agar perdarahan tidak terlalu banyak. Ya, oke. Episiotomi tadi dilakukan pada saat bokong yang muncul di vulva dengan diameter 5-6 cm, sama seperti kepala pada saat bokongnya ini crowning. Nah, saat bokong ini muncul ya, kita mengambil kain, ibunya dipimpin mengejan ya, segera kita buka kainnya ya, karena bokong ini sangat cepat prosesnya ya, bisa mudah jatuh ke bawah ya. Saat bokongnya keluar ya atau muncul, ibunya dipimpin mengejan, kemudian kita memegang menggunakan kain ya. Kain ini mencegah supaya bayinya tidak jatuh ya. Pegang ya menggunakan kain ya. Cara memegangnya ya, kita memegang secara femoropelvic ya. Kalau kainnya dilepas, nanti tangan kita akan memegangnya seperti ini ya. Jempol ada di femur, 4 jarinya di pelvic seperti ini ya. 4 jari memegang pelvic, jempolnya ada di femur ya, seperti ini. Diperhatikan jempol yang tepat menghadapnya ke bokong ya, bukan melintang, karena kita mau menjadi bidai. Kalau bidainya melintang nanti malah menyebabkan patah. Maka yang benar yang seperti ini ya. Oke. Menggunakan kain kita pegang secara femoropelvic ya, seperti ini ya. Sebelum pusat lahir, ibu bidan tidak boleh menarik badan bayi, hanya boleh memegang, karena kita belum bisa melonggarkan tali pusat. Ada resiko tali pusatnya terputus ya. Nanti setelah pusatnya lahir, jari tengah kita mencoba untuk melonggarkan tali pusat. Longgarkan tali pusatnya agar memanjang, lebih kendor, tarik lembut ke bawah, longgarkan lagi, ya tarik lembut ke bawah, ya longgarkan lagi ya. Sampai kita lihat ada subocciput ya, subocciput di bawah os pubis. Ya, ini subocciput. Ya. Saat subocciput ini muncul, dia akan menjadi hipomohrion, ya. Titik ungkitnya ya, tuasnya ya, sehingga saat subocciput ini muncul kita akan melakukan hiperlordosis ya. Nanti teman kita diminta menekan suprasimfisis ya. Sini mungkin Mbak Anissa. Oke, nanti berarti lepas dulu ya. Kita tekan suprasimfisis ke arah bawah, sehingga nanti kepalanya akan tetap fleksi ya, tekan ke sana. Maka teman atau asisten menekan ke sana sambil penolong utama melakukan hiperlordosis. Kita akan melakukan hiperlordosis ya, ke sana. Ya, kemudian bayi diletakkan melintang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan ekstraksi kaki ya. Ini di hasil VT kita hanya ada satu kaki yang di samping bokong, sehingga merupakan bokong kaki tak sempurna ya. Biarkan ibunya mengejan ya. Semoga ini kakinya bisa keluar secara spontan. Tetapi kalau nanti ibunya mengejan kakinya tidak bisa spontan, maka kita lakukan ekstraksi kaki. Cara melakukan ekstraksi kaki ya, oke, 2 jari tangan kanan menunjukkan jari tengah, PT ya, kemudian meraba bokong, meraba femur ya, meraba betis, kemudian mencari pergelangan kaki. Ya, pergelangan kaki ini kita luruskan. Nah, ini berarti ekstraksi kaki. Ya, kemudian kaki yang satu juga kita lahirkan ya. Oke. Kalau kaki yang satu ini kan dia masih menjungkit ke atas ya. Ya, kita akan raba ya sama bokong, kemudian femur, kemudian betis kita raba, kemudian mencari pergelangan kaki kita jepit. Ya, bukan pergelangan kaki ya. Bokong, femur, kemudian lututnya kita tekan. Belakang lutut ini kita tekan ya, sehingga kakinya akan melipat seperti ini. Sehingga posisinya sama seperti kaki yang tadi sudah melipat ya. Manakala dia sudah melipat, kemudian kita mencari betis, kemudian kita mencari pergelangan kaki, kemudian kita luruskan. Nah, ini berarti adalah ekstraksi kaki. Ya. Oke, setelah kakinya lahir ya, maka kita akan memegang bayinya secara femoropelvic ya. Memegang femoropelvic berarti 4 jari meraba paha seperti ini, memegang paha, jempolnya ada di pelvis. Ya, posisi badan kita kuda-kuda ya. Ya, 4 jari di femur, jempolnya di pelvis ya. Kemudian ibunya diminta mengejan ya. Sebelum pusat lahir tidak boleh ditarik ya. Setelah pusat lahir kita akan melonggarkan tali pusat ya. Kemudian ditarik curam pelan-pelan ke bawah ya.
sudah memegangnya harus menggunakan kain selalu. Melahirkan bokong selalu menggunakan kain ya. Pegang seperti ini ya. Kalau pusat lahir kita longgarkan tali pusatnya, tarik lembut ke bawah, longgarkan, tarik lembut ke bawah, longgarkan, tarik lembut ke bawah. Ya, kalau lengannya bisa lahir spontan, ya, maka kita akan lahirkan kepalanya dengan Mauricio. Ya, tetapi kalau lengannya ternyata tidak bisa lahir spontan, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ya. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah muller ya. Muller ini caranya ya, kita pegang femoropelvic seperti ini, kemudian untuk melahirkan lengan atas pada punggung kiri kita akan tarik ke kanan bawah. Seperti ini ya. Ini ya. Ini ya. Kemudian kita akan mengkait lengannya untuk keluar ya. Raba scapula ya, humerus ya. Bidai, jangan lupa di bidai ya. Bidai, jempolnya membidai tulang humerus, ujung jempol ada di ketiak ya, seperti ini memanjang. Kemudian jari tengah mencari siku bayi. Kemudian kita akan menarik siku bayi keluar sehingga tangan bayi seolah gerakannya mengusap muka, ya, dada dan perut. Ya. Kemudian lengan yang bawah kita tarik ke atas seperti ini, ya. Kemudian kita akan meraba scapula, humerus ya, seperti ini. Kemudian jempolnya membidai humerusnya, jari tengah mengkait siku, kita keluarkan. Sama, mengusap muka, dada dan perut. Itu adalah muller. Melahirkan lengan depan terlebih dahulu berarti muller. Lengan depan diikuti lengan belakang. Ya. Kemudian ada lagi teknik kita menggunakan namanya dia love set ya, menggunakan love set. Cara melakukan love set ya, pegang femoropelvic seperti tadi, 4 jari di femur, jempolnya ada di pelvic sama seperti ini ya. Kita akan memutar bayi 180 derajat. Ya, kita akan memutar bayi 180 derajat. 180, oke, tarik lembut ke bawah. 180, oke. Nah, semoga lengannya lahir spontan ya. Putar lagi 180, oke. Ya. Oke. Nah, kalau ini udah lahir nanti tinggal kita melahirkan kepala. Ini adalah love set. Love set berarti memutar 180 derajat, bolak-balik kanan dan kiri. Sambil memutar, sambil tarik lembut ke bawah ya. Kemudian kita akan klasik ya. Klasik ini melahirkan lengan belakang. Ya, cara melakukan klasik ya. Seperti ini ya. Kita akan menjepit pergelangan kaki bayi ya. Jari tengah kita letakkan di antara pergelangan kaki bayi seperti ini ya. Pegang yang kencang ya. Kemudian karena ini punggung kiri dan kita akan melahirkan lengan belakang, menariknya adalah ke kanan atas. Punggung kiri, lengan belakang, tarik ke kanan atas ya. Tarik ke atas seperti ini ya. Kemudian PT, meraba scapula, humerus ya. Jempolnya membidai humerus, jari tengah mengkait siku. Nah, diperhatikan seperti ini. Scapula diraba, kemudian humerus ya diraba. Kemudian jempolnya membidai humerus, nempel di humerus seperti ini ya. Jari tengahnya mengkait siku. Ya. Siku atau siku tangannya dikait. Kemudian di bawah tangannya seolah-olah tangan ini mengusap muka, dada dan perut. Nah, seperti ini. Ini adalah klasik melahirkan lengan belakang. Ya. Kalau kita sudah melakukan ekstraksi kaki, melakukan muller, melakukan love set dan klasik, berarti melahirkan kepala harus dengan Mauricio, tidak bisa spontan, harus dibantu dengan Mauricio. Karena gerakan-gerakan tadi sudah membuat kepalanya bergerak-gerak, dikhawatirkan tidak total fleksi lagi, sudah mulai ekstensi. Ya, jadi untuk melahirkan kepala kita menggunakan teknik Mauricio. Ya, badan bayi diletakkan di atas tangan kiri kita, jari tengah diletakkan di dagu, mandibula, kemudian jari telunjuk dan jari tengah letakkan di tulang pipi seperti ini. Ya, jari tengah ada di subocciput, ya, kemudian jari yang lain mencengkeram bahu. Oke, seperti ini. Ya, nanti kita akan minta bantuan teman untuk menekan suprasimfisis sehingga kepalanya akan lahir secara fleksi terus. Ya, ya. Oke, temannya menekan di atas, saat temannya menekan kita lakukan hiperlordosis. Oke, letakkan melintang supaya dia semi ekstensi membuka jalan nafasnya. Ya, setelah bayinya lahir, tutupi, ya, jaga kehangatan, ya, dirapatkan, ya. Kemudian beritahu ibu
Alhamdulillah bayinya sudah lahir, kemudian kita bereskan alat ya. Jangan lupa saat tindakan tadi privasi dijaga, kemudian besok pendokumentasian ya, SUAP, tanggal, hari jam jangan lupa, tanda tangan dan nama terang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.